Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sefira dengan stambuk F1C1-19031 dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai air dan buffer mata kuliah Biokimia 1. Pada materi mengenai air dan buffer terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama, buffer air, dan yang kedua, cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Buffer tubuh terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, jenis sistem buffer dalam tubuh manusia, pengaturan sistem keseimbangan asam dan basa yang terdiri dari cairan intra dan ekstrasel. Yang kedua, sistem pernapasan, dan yang ketiga, sistem pengaturan ginjal. Cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia terdiri dari peran air dalam tubuh dan peran mineral dalam tubuh. Pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai buffer tubuh, ini terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu sistem buffer dalam tubuh manusia yang terdiri dari tiga. Yang pertama, sistem buffer asam bikarbonat. Tergantung pada ion bikarbonat HNO3- sebagai basa lemah dan asam karbonat H2CO3 sebagai asam lemah. Terdapat intraseluler dan ekstraseluler. Kadar HCO3 dan CO2 diatur oleh ginjal dan paru-paru. Sistem buffer fosfat terdapat di intra dan ekstraseluler, terdiri dari monohidrogen fosfat HPO4 yang bersifat basa lemah dan hidrogen fosfat H2PO4- yang bersifat asam lemah. Terutama berperan penting dalam cairan tubulus ginjal dan cairan intrasel atau sitosol. Hanya 8% dari konsentrasi sistem buffer bikarbonat. Yang ketiga, merupakan buffer yang baik, di mana protein mengandung gugus asam bikarboksil dan basa amino. Pada eritrosit, Hb sangat penting karena padat berikatan dengan ion hidrogen menjadi deoksihemoglobin. Dalam sel darah merah, Hb adalah buffer yang penting, merupakan 95% buffer non-bikarbonat dalam plasma. Selanjutnya, mengenai pengaturan sistem keseimbangan asam basa, cairan intra dan ekstrasel. Cairan intrasel juga dikenal sebagai sitosol atau maktir sitoplasma yang merupakan cairan dengan banyak properti untuk memastikan proses seluler yang terjadi baik tanpa kerumitan. Cairan ekstraseluler berarti itu adalah cairan yang ditemukan di luar sel. Dengan kata lain, cairan ekstraseluler adalah cairan tubuh di mana sel-sel dan jaringan akan difasilitasi. Yang B, sistem pernapasan. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonit dari cairan ekstraseluler. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar untuk mengurangi kelebihan asam. C. Sistem pengaturan ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3-. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan bikarbonat.
Ion hidrogen sangat reaktif dan mudah bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Selanjutnya, sistem penyangga. Larutan penyangga adalah penopang perubahan pada pH. Contoh yang paling dekat adalah tubuh kita sendiri. Di dalam tubuh kita, tepatnya di dalam darah dan cairan dalam sel, ada senyawa penyangga. Di dalam darah, senyawa penyangga ini ada dalam bentuk H2CO3 dan HCO3-. Saat kita makan makanan asam, secara kimiawi akan banyak ion H+ yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang mengandung basa akan meningkatkan pH dan membuatnya menjadi basa. Senyawa penyangga yang bereaksi dengan ion H+ selalu senyawa basa HCO3- dan yang bereaksi dengan OH- adalah senyawa penyangga asam H2CO3. Materi yang kedua, cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Cairan dan elektrolit. Larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh dan total elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, mengenai peran air dalam tubuh. Yang pertama, pembentuk sel dan cairan tubuh. Air ditemukan di setiap sel, jaringan, kompartemen tubuh. Air berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti darah, cairan lambung, hormon, dan enzim. Sebagai pengatur suhu melalui penguapan keringat di kulit dan udara panas, serta pelarut zat-zat dalam tubuh, contohnya zat gizi, gas, dan sisa metabolisme. Media transportasi zat gizi dan oksigen, gas dalam darah. Air sebagai makronutrien. Air terlibat dalam seluruh reaksi hidrolisis protein, karbohidrat, dan lemak. Air juga diproduksi dari hasil metabolisme oksidatif yang berisi substrat hidrogen. Air berfungsi sebagai pelumas dan bantalan pada persendian, media pengeluaran racun, dan produk sisa metabolisme. Pengaturan keseimbangan elektrolit air menjaga volume vaskular dan sirkulasi darah yang berperan penting dalam fungsi seluruh organ jaringan tubuh. Selanjutnya mengenai peran mineral dalam tubuh. Mineral adalah nutrisi mikro yang memiliki peran penting dalam membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama yaitu kalsium. Fungsi kalsium adalah menjaga kepadatan kesehatan tulang serta berperan dalam pembekuan darah, penyembuhan luka. Mineral ini juga mengaktifkan enzim pencernaan tertentu yang akan mencegah makanan menjadi zat gizi. Yang kedua, fosfor. Fosfor memiliki fungsi penting dalam pembentukan tulang dan gigi, penggunaan lemak dan karbohidrat dalam tubuh, serta perbaikan sel dan jaringan. Rata-rata orang dewasa membutuhkan asupan fosfor sebanyak 700 mg dalam sehari. Yang ketiga, kalium. Kalium berperan dalam fungsi saraf, kontraksi otot, dan detak jantung.
Mineral ini juga membantu membuang zat sisa dari sel, mencegah hipertensi akibat kadar natrium yang tinggi, serta merupakan salah satu mineral elektrolit. Yang keempat, magnesium. Magnesium membantu proses metabolisme lemak dan protein, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim di dalam tubuh, serta menyeimbangkan elektrolit saat otot berkontraksi. Tubuh kita juga membutuhkan magnesium untuk mengubah makanan menjadi energi. Yang kelima yaitu belerang. Tubuh membutuhkan belerang untuk membentuk protein, mengubah makanan menjadi energi, serta mencetak dan memperbaiki DNA. Seperti kalsium dan fosfor, belerang adalah salah satu mineral yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh. Yang keenam, natrium. Natrium merupakan mineral elektrolit seperti halnya kalium. Mineral ini membantu kerja otot dan saraf, mengatur volume darah, serta memengaruhi tekanan darah. Meskipun bermanfaat, asupan natrium yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang ketujuh yaitu zat besi. Zat besi merupakan mineral penting dalam pembentukan protein khusus yang disebut hemoglobin dan mioglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen dalam sel darah merah, sedangkan mioglobin mengikat oksigen pada sel otot. Kebutuhan zat besi pada laki-laki dewasa adalah 9 mg per hari, sedangkan perempuan 14 mg per hari. Sumber terbaik zat besi antara lain daging merah, kacang, buah kering, dan makanan yang telah diperkaya dengan mineral. Yang kedelapan, tembaga. Tembaga memiliki fungsi penting dalam pemeliharaan kesehatan tulang, pembuluh darah, persarafan, dan sistem imun. Kita juga perlu mencukupi kebutuhan mineral ini untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan pengeroposan tulang. Laki-laki dan perempuan dewasa sama-sama memerlukan asupan tembaga yang cukup. Kita juga bisa memperoleh mikro mineral ini dari kerang, jeroan, kacang-kacangan, lada hitam, dan sayur-sayuran. Selanjutnya yaitu seng atau biasa dikenal dengan zinc. Tubuh kita memerlukan asupan zinc untuk mengelola karbohidrat, protein, dan lemak dari makanan. Selain itu, zinc juga berperan penting dalam pembentukan sel tubuh dan enzim serta proses penyembuhan luka. Mangan membantu pembentukan enzim jaringan ikat tulang, hormon seks, dan protein pembeku darah. Mineral ini juga membantu proses penyerapan kalsium, pengaturan gula darah, serta pengaktifan enzim-enzim. Demikianlah presentasi saya mengenai air dan buffer untuk memenuhi tugas biokimia 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.